Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tuh udah sama teman-teman saya ya. Udah sama Fatmi, udah sama Sadam, udah sama Alfandi dan juga sama Oh, Raffi. Nah, terus di sini tuh kita lagi kayak ngadain meet gitu, lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ya kita kayak ngobrol-ngobrol iseng aja gitu ya. Nah, cuman ini apa aku yang mulai ya. Jadi apa ya? Jadi kita bahas ini aja deh. Jadi kan sekarang tuh lagi banyak banget tuh ya apa perkembangan teknologi yang benar-benar meledak gitu, yang benar-benar muncul di zaman sekarang gitu, di tahun sekarang gitu. Apalagi ya kalian tau lah gitu ya, kayak NFT dan juga metaverse gitu. Metaverse juga kan tuh, waduh banyak banget gitu, rame banget gitu di media sosial gitu. Nah, tapi gue tuh sebenarnya masih penasaran gitu, sebenarnya apa sih metaverse itu gitu. Cuman kalau misalkan menurut apa ya, kalau misalkan penjelasan secara definisi itu kan banyak banget gitu ya di Google gitu. Cuman kayak aku tuh pengen tahu gitu, menurut kalian gitu, yang kalian tangkap tuh sebenarnya apa gitu metaverse tuh gitu. Boleh deh dijawab deh sama siapa aja. menurut gue ya, Oke. menurut gue itu metaverse itu dunia buatan virtual yang seperti mengcopy dunia kita ke dunia digital atau dunia digital yang sangatlah imajinatif bisa dibilang ya. Iya. Nah, dunia digital itu luas sekali seperti open world gitu. Kalau ada yang pernah main game open world mungkin tahu apa itu open world ya. Cuma untuk sekarang metaverse itu ya mengapa terkenal itu dikarenakan pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg atau yang sering di meme-nya itu sebagai robot ya paling mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms. Oh iya iya Nah, iya iya. nah sebenarnya seperti metaverse itu dunia metaverse itu udah ada sih sebelumnya jika ada yang pernah coba main seperti VR chat yang di komputer itu seperti itu udah dunia meta memakai VR pakai komputer sih. Ada juga aplikasinya di Android, cuman lebih enaknya di komputer sih dikarenakan komputer itu speknya kan biasanya mid sama tinggi tinggi gitu kan, makanya lebih menjangkau lah kemampuannya untuk menggenerate dunia metaverse-nya itu. Nah, metaverse itu apa ya? Kalau ada yang pernah coba nonton Saw gitu ya, anime Saw atau movie-nya sih yang rekomendasi Ordinal Scale ya. Itu ada kayak ada AR sama gitu sih. Ngapain ketawa? Itu Iya iya iya. coba aja Pak. Itu kayak di dunia AR itu. Kalau pakai air itu di telinga biasanya dipasang bisa ngebayang sendiri sih, tinggal nonton aja. Jadi kayak di dunia kita itu dicampurin langsung pakai air gitu. Kayak di kafe misalnya nyerbu ke beberapa kafe kan seperti ada event bisa dapat hadiah langsung. Itu langsung ke record tuh di alatnya. Mungkin kalian pernah makanya sendiri sih. Kalau yang pernah nyoba AR. Ya untuk Oke oke sekarang oke. itu apa ya? Udah ada sih beberapa kayak memakai virtual apa sih Cuman virtual baru machine. baru konsep yang dibuat untuk dikerjakan di masa depan nanti. Bener tuh. Iya 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 iya. Ya Mungkin ada yang paling mau ini nambahin? sih. Gua untuk Paling ini sih. oh ya, sifat Oh, dulu. Sifat dulu. oke. Dari namanya aja metaverse kan verse itu kan kayak universe ya atau alam semesta gitu. Betul. Kalau Meta itu kan si perusahaannya Meta gitu. Jadi dunianya Meta, dunia perusahaan Meta. Nah, eh, dunianya itu dunia apa? Virtual ya. Virtual kayak yang Alvan dibilang tuh tadi. Jadi dunia virtual yang seakan-akan dimiripkan dengan dunia nyata gitu. Paling itu sih tambahannya. Sok Oke. sadam apa? Eh, jadi metaverse itu kan bisa dibilang kayak virtual reality ya. Cuman ini konsepnya masih belum luas banget. Sebagai contoh sih cara pengerjaannya nanti atau apa yang kita rasakan nanti untuk menggunakan metaverse ini, misalkan kan kita Meet nih ya, Hmm. dibantu oleh Google Meet kan. Nah, kalau Yuk. nanti digunakan metaverse, kita tuh di sebelah kita kelihatan gitu orang-orang
tapi dengan karakter yang berbeda. Misalkan bentukannya jadi bukan kita, mukanya mirip nih, cuman badannya beda gitu. Oke. Itu Oke. contoh metaverse sih pengerjaan. Itu dari gua sih. Oke. Jadi apa ya sebenarnya metaverse tuh ya nggak jauh gitu sama kayak VR gitu ya. Tapi maksudku tuh apa ya? Kan kayak VR tuh kan sebenarnya udah banyak gitu ya. Udah dari tahun berapa tuh yang pertama kali Oculus Rift kan? Itu kan dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Dari tahun 2014 2013 gitu. Nah, terus Yap. dan juga si metaverse ini kan memang diciptakannya kan dari Facebook juga kan. Jadi kayak Facebook ya berganti nama lah gitu, berganti company menjadi metaverse gitu, meta gitu. Nah terus dari Facebook ini dia menciptakan si metaverse gitu kan. Nah maksudku tuh apa ya? Kalau misalkan memang VR tuh kan memang apa ya? Ya oke gitu ya, memang VR gitu. Cuman maksudku tuh yang membedakan antara VR pada umumnya gitu kayak Oculus, terus kayak apa yang PlayStation juga kan ngeluarin tuh. Nah itu tuh apa gitu bedanya sama metaverse gitu. Paling saya aja yang ini nih ya jawab ya. Gini paling kalau metaverse itu sebenarnya mereka Mark Zuckerberg ini dia tuh ngambil referensi dari film ini Ready Player One, yang dimana di situ metaverse itu rencananya tuh perwujudannya bakal seperti yang ada di film itu, yang dimana kita menggunakan VR tetapi di situ ada semacam dunia lain gitu, dunia virtual yang seluasnya dengan dunia nyata, dan dimana ya bentuk aslinya benar-benar mirip dengan dunia asli ini gitu, walaupun itu padahal itu dunia virtual, cuman itu bakal terlihat seperti dunia nyata gitu. Dan metaverse di situ nanti bakal ini ya, perwujudannya rencananya bakal seperti itu. Ini itu bisa apa ya, bisa ngalahin dunia nyata juga sih, soalnya kan di metaverse itu kadang kita bisa apa ya, ganti tubuh kita gitu kan. Kadang kan ada orang yang kagak suka sama tubuhnya sendiri gitu kan. Di metaverse itu kita bisa bikin avatar kita sendiri gitu kan. Kita mau jadi siapa kayak gitu kan, itu bisa kayak gitu. Oke. Iya sih. Benar. Yang Gimana, bedain banget itu karena dia metaverse tuh kayak 1:1 sama dunia nyata. Karena kalau kita referensinya dari game atau apa-apa gitu, game yang paling booming kan apa coba game PS2 paling booming? Bener Raf? Game PS2 paling GTA. booming. GTA kan? Iya. Oh gitu. Nah, GTA kan itu kayak kita game dunia nyata aja kan, bisa naik mobil, bisa berenang, bisa naik sepeda. Nah, kalau metaverse buat yang kayak gitu udah pasti booming banget sih. Gitu sih. Itu yang beda. Oke. Ya berarti kayak apa ya? Kayak lebih tepatnya kayak kita tuh menjalankan kehidupan baru gitu ya, cuman kehidupan barunya tuh di game gitu ya. Cuman kan kalau misalkan kayak kehidupan baru yang visualnya secara 2D gitu atau enggak misal kayak 3D yang nggak pakai VR tuh kan udah banyak banget gitu ya. Kayak apa sih kalau nggak salah tuh MMORPG ya, Van? Yap. Ya, ya yang kehidupan gitu kan yang kayak Genshin Impact sebenarnya masuk gak sih? Genshin Impact itu Iya. Itu game kayak RPG gitu sih. Ya, Sama open sih world juga sih. open world. tapi Bisa sih, bisa termasuk. Cuman skalanya lebih kecil gitu. oke. Iya, betul. Ya mungkin apa ya? Ya lebih ya kayak ngejalanin kehidupan baru lah gitu ya, tapi di game gitu ya. Cuman kelebihannya tuh di VR gitu. Tapi apa ya? Itu kan sebenarnya menurutku ya main game yang gak pakai VR aja gitu yang terlihatnya cuman layar kotak doang juga di sini tuh udah mainnya tuh udah sampai kayak lupa waktu gitu. Tapi menurut kalian gitu ya kalau misalkan ini kan apa main game aja yang gak pakai VR udah lupa waktu gitu. Nah, kalau misalkan udah pakai VR tuh gimana sih kira-kira kayak pengaruh buat bangsa Indonesia tuh gimana sih? Pengaruhnya ya paling untuk metaverse biasa itu, untuk misalnya COVID gitu, misalnya metaverse itu udah berkembang ya, misalnya sebenarnya belum berkembang banget sih,
kalau metaverse sekarang itu udah berkembang jauh, paling pekerjaan itu lebih mudah sih, kayak mungkin kita kayak itu kayak ke sekolah kampus gitu kan. Nah, sekolah kampus pakai metaverse itu kita itu kayak serasa di kelas gitu, bisa ngeliatin kiri kanan, langsung gurunya ngajar pakai metaverse, Inggris di tembok juga bisa, langsung buat dunianya itu di kelas kampus gitu, enak. Cuma dikarenakan gambar pakai metaverse kan jadinya cuma layar doang, suasananya itu nggak terlalu kerasa. Nah, kalau pakai metaverse itu lebih kerasa gitu. Terus enaknya pakai metaverse juga itu, misalnya kalau VR itu kan bisa ngezoom gitu kan. Biasanya kan ada murid yang belakang nggak pakai apa sih, nggak jelas matanya, langsung ngezoom gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak Tapi kita jalan gitu, jalan di metaverse juga jalan gak sih? jalan, Jalan, cuman harus pakai controller. iya. Ada alatnya sih ntar. Cuma kalau masalah lupa waktu atau enggak, mungkin lupa waktu sih. Soalnya kalau misalnya kita main game nih atau ngoding lah suatu aplikasi gitu. Nah, itu kan kita bisa ngelihat nih luar itu pagi, siang atau malam kan. Nah, kalau di metaverse udah kita dunianya dunia game gitu. Dunia aslinya kita nggak tahu siang, pagi atau malam gitu. Tergantung scale-nya juga sih, Ya, kecepatan terus waktunya juga juga. terus juga mungkin bisa jadi malah mainnya sebentar-sebentar karena kan kita harus gerak kan kalau metaverse. Hmm. Itu sih, Oh iya, iya juga sih. gantung juga. Cuman apa ya, kayak gue ngambil referensinya dari film itu deh, Ready Player One gitu. Jadi kan di situ kan digambarkan bahwa seluruh dunia tuh udah kayak bodo amat gitu sama dunianya gitu. Bahkan si pemeran utamanya pun juga dia kan kayak tinggal di apa sih, kayak tumpukan tumpukan apa ya, keren gitu gitu ya. Yang Trailer gitu. Oh iya iya. ya bener, trailer gitu, kayak tumpukan trailer, terus dia tuh kayak tidurnya tuh cuma di trailer doang gitu. Tapi Hmm. apa ya, kelihatannya tuh jadi kayak ngaruh juga gitu ke dampak ekonomi gitu, yang dimana ya semua masyarakatnya tuh kayak ya udah gitu, masyarakat itu ya udah bodo amat gitu sama dunia luar, yang penting kita perbaikinya di dunia metaverse aja gitu. Itu kan sebenarnya mungkin kayak apa ya, bad thing atau good thing gitu ya, yang dimana ya bad thingnya ya itu tadi gitu, dampaknya tuh ngaruh ke ekonomi manusia gitu, jadi manusia ya lebih banyak outcome-nya daripada income-nya gitu. Sedangkan ya good thing-nya ya kebebasan itu tadi gitu, kebebasan yang ditawarin gitu. Nah itu kan gambarannya gitu. Cuman nih kayak prediksi dari kalian tuh gimana sih itu? Apakah mungkin ekonominya bakal sama di kayak di film Ready Player One atau mungkin beda gitu? Mungkin kalau dari saya sih gini sih. Sebenarnya metaverse ini tuh mungkin ada alasan bagus dibentuknya sih karena sekarang kita kan lagi COVID juga gitu kan, nggak Ya. bisa keluar rumah, dan metaverse itu bisa jadi kayak solusi terbaik lah, yang dimana kan ada dunia yang sama kayak ini, cuman kita tuh nggak perlu keluar rumah gitu loh. Kita kan pengen kayak pergi kemana, tapi apa sih? Tapi kita nggak bisa gitu, nggak bisa keluar rumah. Tapi kita mau jalan-jalan gitu intinya. Nah, metaverse ini ada. Dan untuk gimana ya pengaruhnya ke ekonomi, sebenarnya banyak justru potensinya gitu kan, bisa ada potensi barulah dalam dunia virtual itu. Contohnya yang sekarang udah kejadian aja tuh yang NFT kemarin tuh, yang orang cuman ngeposting foto foto selfie-nya doang, tahu-tahu dapat miliaran rupiah gitu kan. Nah Ya itu dari betul. situ udah kelihatan tuh potensinya gitu kan, apalagi ke depan-depannya gitu kan. Bahkan kalau menurut referensi yang dari filmnya itu bisa jadi uang bisa jadi nanti di metaverse itu mereka bikin mata uang baru gitu, berarti kayak mata uang virtual, dan itu bisa dikonversikan ke mata uang dunia asli gitu, bisa jadi Kayak seperti Bitcoin itu. ya Pak. Ya Kalau nggak kayak salah kayak gitu. sih pakainya Bitcoin sih. Hmm. Jadi Gua coba cek. udah kayak apa ya, bisa kerja gitu ya, bisa kerja di Ya, dalam game gitu ya. iya. Ya Jadi masuk orang nggak akal perlu juga keluar sih. rumah lah, nggak perlu kemana-mana gitu kan. Ya 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 ya. Cuman apa ya, kita kan kayak tinggal di Indonesia gitu ya, kayak apa ya, udah gak bisa dipungkiri lagi gitu bahwa di Indonesia ya
jangankan jangankan beli alat gitu, kayak beli aplikasinya aja pun juga banyak yang nge-crack gitu. Bahasanya kayak gitu gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalkan menurut aku tuh apa ya, mungkin di Indonesia kemungkinan besar bakal ketinggalan gitu ya, bakal ketinggalan soal metaverse ini gitu, karena Pasti. ya karena so pasti gitu ya, kalau misalkan memang ada aplikasinya dan perlu dibeli pun juga ya orang Indonesia masih mikir-mikir gitu, itu baru aplikasinya gitu, belum lagi sama device-nya kan, misal device-nya ya perlu VR-nya, terus perlu controllernya, terus detektor motion-nya, motion sensornya gitu. Cuman apa ya, kalau misalkan metaverse nih benar-benar booming di Indonesia gitu, menurut kalian tuh apakah di Indonesia bisa mengikuti zaman gak sih, zaman ya mengikuti perkembangan yang ada di metaverse gitu? Sebagian. Gimana? Iya, sebagian kayaknya pasti ikut deh metaverse, kayak influencer, terus YouTuber, itu udah pasti ikut gelombang satu lah waktu metaverse nanti booming-boomingnya, udah pasti itu. Nah, terutama Jakarta itu pusatnya itu. Nah, Jakarta dulu sih pasti di Indonesia. Cuma yang tadi menarik tuh bener sih, kalau misalnya orang disuruh beli alat-alatnya gitu-gitu, orang Indonesia kan ogah ya. Hmm. Aplikasi aja masih nge-crack, bener tuh. Menarik. Mungkin iya sih, kaum ekonomi menengah atas aja sih mungkin yang main metaverse sih. Kalau Gitu sih. mempunyai budget yang lebih untuk membelinya mah bisa aja, bisa mendapatkan keuntungan dari digunain ini metanya. Kalau sanggup. Cuman Oke, bisa aja sih Iya. sebenarnya kalau misalnya nih metaverse booming dan misalnya kayak ada kan prediksinya metaverse juga bisa menggantikan yang namanya sosial media kita di HP gitu kan. Dan kalau itu benar-benar dibutuhkan, nanti yang kayak harga VR, aplikasinya itu bisa jadi turun semua gitu. Ibaratnya kayak masker aja gitu kan. Masker kan dulu pernah mahal gitu kan, tapi sekarang turun. VR pun bisa seperti itu kalau misalnya kebutuhan yang emang kayak masyarakat tuh butuh banget gitu. Jadi entar lama-lama kayak dijual bebas gitu loh, dengan variannya macam-macam gitu kan. Kayak masker juga variannya macam-macam kan, ada yang bagus, ada yang jelek, bukan jelek sih, ada yang biasa aja gitu kan. VR pun juga kayak gitu, nanti bakal bermunculan VR yang kayak yang kelas atas, terus ada yang kelas bawah gitu, ada yang kelas menengah kayak gitu. VR pun juga muncul nanti seperti itu. Dan kalau untuk orang Indonesia, kalau Indonesia sebenarnya lihat situasi juga, karena kan ya kalau Jakarta udah pasti ya nggak heran lah gitu kan, Jakarta orang-orangnya pasti pada apa yang lagi booming pengen ikut-ikutan lah gitunya. Cuman ya betul. kalau emang metaverse ini sampai ibaratnya kayak mengubah era gitu, mengubah suatu era gitu, orang Indonesia mau nggak mau mereka harus beradaptasi dan ikut lah gitu. Mau yang katrok, mau yang nggak bisa atau gimana, harus mau nggak mau harus ikut gitu. Kalau emang metaverse ini sampai ngerubah era dari zaman sekarang ini. Iya sih, iya, iya. Sama berarti apa ya? Kayak HP juga gitu ya. Mungkin kayak kita masyarakat Indonesia, baik kaum miskin ataupun kaum atas pun juga ya tetap gitu. Kita sama-sama dipaksa untuk harus punya smartphone gitu. Minimal ya smartphone lah gitu. Walaupun misalnya smartphone-nya masih jadul gitu, kayak masih RAM-nya masih 1 GB atau 2 GB gitu ya. Cuman ya tetap kayak kita tuh masih dituntut gitu. Tapi balik tadi kayak apa ya, nge-crack gitu ya, gue jadi penasaran gitu. Itu kan kalau misalkan memang kehidupannya dirubah gitu ya, jadi masuk ke jadi masuk ke dalam virtual gitu ya, kehidupan virtual gitu. Menurut kalian ada nggak sih kemungkinan gitu ya, kemungkinan ada orang gitu, misalkan kayak kita nih beli rumah gitu ya, kita beli rumah di metaverse, tapi ada orang yang dia tuh gak gak perlu beli gitu, gak perlu ngeluarin duit, tiba-tiba dia udah punya rumah gitu. Sebenarnya ya kayak apa ya, berarti kayak ngehack, kayak iya sih, kayak ngebobol terus ngemanipulasi uang dia gitu, seakan-akan kayak uang dia tuh banyak tuh, apa ya, mungkin gak sih sebenarnya, berarti kan ini dari segi keamanan ya. Nah menurut kalian gimana tuh? Mungkin sih harusnya, karena kan yang namanya hacker juga pasti
mereka tuh harusnya pasti ibaratnya dia 2 langkah lebih depan lah dari zaman sekarang gitu kan. Dan mereka pasti bakal nyari celah terus gitu ya, namanya apa ya, kan tidak ada sistem keamanan yang benar-benar aman gitu kan. Pasti ada kelemahannya gitu, jebolannya pasti ada gitu kan. Dan itu ya wajar aja gitu kan, yang namanya perkembangan zaman, yang berkembang bukan cuman yang baik-baiknya doang, yang buruk-buruknya pun juga ikut-ikut berkembang nanti gitu kan, kayak gitu. Bisa aja sih sebenarnya, cuman kalau dibayangin sih masih belum tahu tuh gimana jadinya tuh. Tapi sistem pembayarannya, transaksinya itu blockchain ya berarti ya? Kalau di metaverse. Kayaknya sih blockchain Iya, ya. bisa jadi sih. Iya. Iya. Nah, Ya, kalau blockchain sebenarnya agak susah buat dibobol sih buat sistem keamanannya. Karena ini dia apa, transaksinya itu bisa dibilang anonimus dan nggak bisa dilacak gitu. Tapi transaksinya terbuka gitu. Jadi orangnya anonimus, terus eh, keterangan transaksinya dienkripsi, tapi semua orang bisa lihat gitu. Nah, tinggal di dekripsinya aja nih, bisa nggak nih si blockchain-nya itu gitu. Kalau bisa ya bisa kebobol, Ya. bisa kelihat transaksinya. Cuman gimana ya, kayak pandangan aku tuh ya gini, anggaplah yang sekarang gitu ya, dunia sekarang gitu, kayak di YouTube tuh orang-orang yang pamer harta terus pamer kekayaan tuh kayak banyak banget dilirik gitu. Terus bahkan masyarakat Indonesia tuh mengidolakan orang-orang kaya gitu, bukan mengidolakan orang-orang apa ya, berpengaruh gitu. Jadi kayak orang-orang inovatif tuh kayak udahlah gitu, mending orang-orang kaya aja gitu. Nah terus kayak masuk ke metaverse tuh kayak seakan-akan yang orang kaya tuh yang tadinya jauh gitu ya, yang tadinya cuma di sebatas layar gitu. Nah sekarang tuh kayak seakan-akan kayak deket banget gitu. Misalnya nih kayak di metaverse, kita tuh tetanggaan sama orang yang kaya banget, kayak yang tajir banget gitu. Entah entah tajir karena dia beli apa, dia beli per case langsung pakai uang asli gitu, atau enggak ya kayak itu tadi gitu, dia ngebobol terus dia ngebanyakin uangnya gitu, dan dia tuh jadi orang kaya gitu. Nah apa ya yang kepikiran sama aku tuh kayak gimana ya, memunculkan sesuatu apa ya, dampak atau trauma nggak sih sebenarnya menurut kalian gitu ya. Uh, Trauma, misal ada trauma ya kayak itu tadi gitu, atau enggak habit, kebiasaan yang kayak itu tadi itu sebenarnya bakal muncul nggak sih di metaverse ini menurut kalian? Menurutku sih pastinya muncul sih, apalagi untuk sekarang YouTuber gitu kan. Karena di YouTube itu yang penting itu konten gitu kan. Konten yang menarik, apalagi di metaverse itu pastinya baru-baru gitu kan. Nah, misalnya kalau di metaverse itu tergantung developernya sama aplikasinya itu pay to win-nya itu tentang apa dulu misalnya. Kalau beneran menarik pasti dibuat apa sih konten untuk ke YouTube gitu sih, sampai kebiasaan gitu. Dikarenakan apalagi udah ada live streaming gitu kan sama super chat gitu kan di YouTube. Pasti orang-orang juga misalnya langsung bisa di-link ke YouTube secara live streaming itu pasti banyak sih. Iya 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 iya. mungkin ini sih ada habit baru kan, kalau misalnya kita di metaverse itu bikin avatar, nanti orang tuh pasti bakal berlomba bikin avatar yang bagus gitu kan. Kita bakal ketemu tuh kayak avatar-avatar orang yang unik lah gitu kan, pasti pada apa ya, orang tuh bakal berusaha sekreatif mungkin bikin avatar di metaverse mereka tuh. Pasti itu ya habit yang barunya gitu kan. Atau kayak ntar muncul juga kan King of Avatar gitu kan. Iya Kayak iya gitu. iya iya. Udah kayak top global aja ya. Iya, Kayak untuk gitu-gitulah global gitu. ranking gitu. YouTuber kan juga ada tuh King of YouTuber segala macem gitu kan. Oke 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 deh. Mungkin nih last but not least ya, apa ya, kayak apa ya, metaverse tuh kan udah ngerubah dunia kita gitu. Dunia yang tadinya semuanya nyata, kita cuman pakai kacamata, duduk di kamar atau nggak berdiri di kamar, jalan-jalan di kamar tuh udah kayak berasa kita jalan-jalan di dunia gitu, ya kan? Terus mungkin kalau misalnya memang bener terjadi gitu ya, aku tuh kayak ngebayangin ya udah gitu,
kehidupan aku tuh semuanya udah ada di metaverse gitu. Mungkin yang masih dilakuin di dunia nyata itu ke kamar mandi, mungkinnya buang air besar sama makan doang gitu. Mungkin sama mandi gitu ya. Sama Mungkin tidur. sama tidur gitu. Mungkin apa sih itu gitu yang masih tetap dilakuin gitu, karena itu kan kebutuhan gitu. Nah, tapi kalau bisa dipikir-pikir gitu ya, kita kan udah fokus di dunia reality gitu ya, di dunia metaverse nih gitu. Kita tuh mungkin bisa aja gitu ya, mungkin suatu saat nanti kita tuh bakal lupa gitu, bahwa kita tuh perlu untuk apa ya, berkembang biak gitu. Kita perlu melahirkan orang gitu, kita perlu melahirkan generasi baru gitu ya. Cuman kan karena adanya si metaverse itu kan bisa aja gitu ya, kita tuh kayak udah rasa suka kita sama cewek itu udah kayak mati aja gitu, udah kayak tek gitu sama lawan jenis tuh udah putus ya gitu. Kita tuh kayak jatuh cintanya tuh sama ya yang ada di virtual itu gitu. Jadi kayak sama avatarnya gitu, kita jatuh cintanya sama avatarnya gitu. Mungkin kayak banyak kan kejadian gitu, kayak ada orang nikahin waifu gitu. Waifu tuh ya semacam anime gitu kan, semacam karakter anime gitu. Dia tuh kayak nikahin dia gitu, seolah-olah bahwa waifu itu tuh nyata gitu. Orang halus semua itu, Pak. Ya betul, halu banget tuh. Nah cuman ya yang itu tadi tuh, aku kepikirannya kayak setiap orang itu semua udah mati gitu rasa suka sama lawan jenisnya. Terus udah nggak ada lagi orang yang bereproduksi, tuh bisa jadi kemunculan metaverse itu bisa berpotensi sebagai apa ya, akhir zaman sih menurutku. Tapi menurut kalian gimana? Coba menurut kalian ini tanggapan aku aja gitu ya. Oh, oke. Menurut aku itu gimana ya? Walaupun emang misalnya metaverse itu sangatlah mirip sampai manusia gitu kan, sampai kayak dunia kita itu mirip banget karakternya gitu kan di metaverse. Menurut aku itu gak berpengaruh sih, cuman gak gimana ya, gak akan sampai halu banget sih kataku mah, dikarenakan kalau orang itu, manusia itu kan biasanya kan mencari pasangan itu kan dikarenakan kebanyakan itu kan karena apa sih, emang udah saling bersama gitu, udah lama apa sih, udah saling sama itu bersama gitu kan, udah lama. Terus biasanya itu sukanya itu bukan karena avatarnya gitu, manusia itu lebih ke hatinya gitu kan, pola pikirnya gitu kan, sama lain-lainnya, bukan cuma avatarnya doang. Iya. Tapi mungkin beberapa orang ada yang sampai halu banget sih, tapi nggak akan sampai musnah akhir zaman juga sih, nggak akan sih kata aku, Pak. Cuma itu sih berdampak ke tadi manusianya kayak bangun, makan, terus tidur sama mandi doang kan. Sekarang aja COVID kan orang-orang udah pada menggemuk kan di rumah semua. Maksudnya nggak beraktivitas, apalagi di metaverse gitu. Bisa jadi buat dampak kesehatannya sih. Ya gitulah. Kalau dibilang akhir zaman sih bisa belum tentu juga, soalnya kan kita arah metaverse ini kan masih belum kelihatan juga karena masih kecil banget, masih pengembangan itu masih early banget gitu kan. Juga mungkin bisa mungkin nggak sampai apa ya, ibaratnya jangan sampai kayak yang ada di film Ready Player One itu, yang dimana dunianya kayak jelek banget tapi virtualnya bagus banget. Sebenarnya bisa, cuman harus diimbangi dengan perkembangan dunia yang harus ikut modern juga gitu kan. Jadi jangan cuma virtualnya doang nih yang bagus gitu kan, modern, yang dunia aslinya juga harus ikut modern supaya orang juga nggak lupa gitu kan, nggak lupa dengan dunia aslinya gitu. Kalau misalnya orang fokus ke virtualisasinya doang, ya udah, mau nggak mau nanti dunia asli ini bakal kemakan sendiri sama dunia virtual ini. Dimana nanti dunianya bakal ya itulah, dunianya udah nggak layak ditinggalin gitu kan. Orang apa sih, ibaratnya kayak gimana ya, ibaratnya orang tuh hidupnya di dunia virtual dan di dunia nyata tuh kayak kehidupan kedua lah, kehidupan utama mereka tuh di dunia virtual gitu kan. Betul. Sebenarnya jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa sih
dunia aslinya ini ikut berkembang juga gitu dari segi teknologi atau apapun itu, segi modernisasinya itu juga harus ikut berkembang sih, biar nggak kemakan sama virtual ini. Kalau virtual ini udah pasti bisa cepet lah gitu mereka berkembangnya gitu kan. Betul betul betul. Berarti ya gue setuju sih, gue setuju banget sama Raffi tuh. Jadi memang ya kalau misalkan memang mereka apa ya, memang misalkan pihak YouTube mengembangkan metaverse gitu, ya kita juga butuh penyeimbangan gitu ya. Berarti entah entah apa ya, entah dunia metaverse ataupun dunia nyata, ya kita tetap perlu keseimbangan gitu ya, keseimbangan untuk menjalankannya lah gitu ya. Ya mau nggak mau gitu ya, kita hidup di dunia nyata gitu, bukan di dunia metaverse, ya kita harus tetap fokus, tetap hidup di dunia nyata juga gitu kan. Ya, jadi mungkin ini buat kedepannya gitu ya, apa bukan potensi sih, lebih kayak harapan kedepannya mungkin ya. Jadi apa ya, metaverse boleh berkembang gitu, tapi dunia nyata juga tetap harus dibuat lebih menarik gitu ya, supaya orang-orang tuh ya masih tetap menjalankan kehidupan di dunia nyata gitu ya. Mungkin mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin dari yang lain tentang ini? Cukup seru juga tadi ngobrolnya tentang metaverse. Gak kerasa Yang lain nih. mungkin Iya, gimana yang lain? Aman ya? Cukup aman. Aman sih, udah diceritain semua sebenarnya. Oke. Ini udah gak kerasa gitu ya, udah 31 menit. Sebenarnya masih banyak gitu ya yang mau dibahas gitu sama aku, cuman ya udah deh, mungkin karena durasi mungkin ya. Ya udah kita cukupin aja. Makasih banyak nih buat semuanya, buat temen-temen nih udah mau ngisi di podcast hari ini. yaps, Ya. taps. Oke, salam dia buat yang ada di rumah. Tetap jaga Oke. kesehatan, jangan lupa tuh atur pola makan. Jangan Oke. mikirin metaverse ya. Metaverse Oke, fit. siap. Ya udah deh ya, gue cukupin. Makasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.